warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di ada pada bab al-muraqabah dalam pembahasan hadits Jibril, hadits yang kedua di dalam Al-Arba'in An-Nawawi, yang mana kita masih berada pada pembahasan salat, yaitu syarat sahnya salat. Syarat yang ketiga yaitu istiqbalul, menghadap kiblat. Fastiqbalul qiblati syartun min syurutis salah la tasihhu salatu illa bih. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menghadap kiblat adalah salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya salat, yang mana salat itu tidak sah tanpanya. Lianna Allah Ta'ala amara wa karrara al-amra bihi fi awwalil juz'i tsani min al-Qur'anil Karim. Karena Allah Ta'ala memerintahkannya dan mengulang-ulang perintahnya di awal juz kedua dari Al-Quran yang mulia. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Al-Baqarah ayat 150. Dan dari mana saja engkau keluar wahai Muhammad, maka hendaklah menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu adalah kebenaran dari Rabbmu, dan Allah tidaklah pernah luput dari apa yang kalian kerjakan. Dan dari mana saja engkau keluar, maka hendaklah engkau menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa kana an-nabiy alaihi salatu wassalam awwala ma qadima al-madinata kana yusalli ila Baitil Maqdis fayaj'alu al-Ka'bata khalfa dhahrihi wasyam qabla qibala wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam
awal kali datang ke Madinah, beliau menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu membelakangi Ka'bah. Ka'bah di belakang punggungnya, dan Syam di arah depannya. Walakinnahu ba'da dzalika taraqqaba anna Allah Subhanahu wa ta'ala yashra'u lahu khilafa dzalik. Akan tetapi setelah itu Allah Ta'ala mensyariatkan yang menyelisihi hal itu. Faja'ala yuqallibu wajhahu fis sama' yantadhiru mata yanzilu alaihi Jibril bil wahyi fi istiqbali Baitillahil Haram. Maka beliau menghadapkan wajahnya ke langit, menunggu kapan Jibril datang membawa wahyu, kapan Jibril turun membawa wahyu perihal menghadap ke Baitullahil Haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami melihat engkau memandangi langit, maka kami akan menghadapkanmu ke arah kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Faqarrahu Allahu ay yastaqbila al-Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar supaya menghadap ke Masjidil Haram. Illa annahu yustathna min dzalika thalatha masail. Hanya saja dikecualikan dari menghadap kiblat 3 hal. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, idza kana ajizan kamaridin wajjahu ila ghairil qiblati wa la yastati'u an yatawajjaha ila al-qiblati fa inna istiqbal al-qiblati yasqutu anhu fi hadhihi al-halah. Yaitu apabila dia tidak sanggup untuk menghadap kiblat, seperti dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit dia tidak bisa menghadap kiblat, maka gugurlah kewajiban ia menghadap kiblat. Maka gugurlah kewajiban dia untuk menghadap kiblat. Jadi dalam kondisi seperti ini boleh baginya dia untuk tidak menghadap kiblat. Tidak sanggup menghadap kiblat, atau tidak ada yang membantunya untuk menghadap kiblat. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Surat Taghabun ayat yang ke-16. Dan firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Hadits sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apabila aku menyuruh kalian untuk suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, idza kana fi syiddatil khauf, yaitu apabila berada dalam kondisi yang menakutkan, sangat menakutkan. Ka insanin haraba min aduwin
aw haraba min sib'in aw haraba min narin aw haraba min wadin yaghriquhu. Seperti seseorang yang lari dari musuh, maka dia boleh salat tidak menghadap kiblat. Ataukah lari dari hewan buas, lari dari hewan buas, sementara salat dia ada hewan buas, maka dia berlari dan boleh menghadap ke arah mana saja. Ataukah lari dari kobaran api, ataukah lari dari longsor, sementara salat terjadi longsor, maka dia lari ke arah tidak terjadinya longsor. Al-muhim annahu fi syiddati khaufin fahuna yusalli haitsu kana wajhuhu. Jadi yang terpenting ketika ia berada dalam kondisi yang sangat menakutkan, maka dalam hal ini ia boleh salat ke arah mana saja, menghadap ke arah mana saja. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Apabila kalian berada dalam kondisi takut, maka salatlah kalian dalam keadaan berjalan, aw rukbanan, atau dalam keadaan berkendara. Fa idza amintum, apabila kalian berada dalam kondisi aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan kepada kalian terhadap perkara yang kalian tidak ketahui. Al-Baqarah ayat 329. Fa inna qawlahu fa in khiftum, firman Allah Ta'ala, fa in khiftum, apabila kalian takut, amun yashmalu ayyi khaufin. Ini umum, berlaku umum, mencakup takut apa saja. Dan firman Allah Ta'ala, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ala anna ayyi dzikrin tarakahul insanu min ajil khauf, yaitu zikir apa saja yang ditinggalkan oleh seseorang itu dikarenakan takut. Fala haraja alai, maka ini tidak mengapa baginya. Wa min dzalika istiqbalul qiblah, masuk dalam kategori ini adalah menghadap kiblat. Jadi masuk dalam kategori ini adalah menghadap kiblat. Wa yadullu alaihi ma sabaqa minal ayatainil karimataini wal haditsin nabawi fi anna al wujuba muallaqum bil istita'ah. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari dua ayat yang mulia dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kewajiban itu terkait dengan kesanggupan. Kewajiban itu terkait dengan kesanggupan. Berbeda dengan larangan. Iya, tidak dikaitkan dengan kesanggupan. Jadi kalau perintah, patuh mastata'atum, datangi semampu kalian, kerjakan semampu kalian. Tetapi kalau larangan, tidak boleh bilang saya belum mampu. Harus segera ditinggalkan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang darinya, maka berhentilah kalian darinya. Tidak ada di situ disebutkan mastata'atum. Iya, semampu kalian. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah, kerjakan semampu kalian. Al-mas'alatu tsalitsah, perkara yang ketiga, fin nafilati fis safar, yaitu pada saat salat sunnah dalam keadaan safar. Sawa'un kana ala ta'iratin aw ala sayyaratin aw ala ba'irin fa innahu yusalla haitsu kana wajhuhu fi salatin nafil mithlul witr wa salatul lail wad duha
wa ma asbah dzalik. Apakah itu dia berada di atas pesawat, ataukah di atas mobil, atau di atas tunggangan hewan, ya, maka dia salat ke arah mana saja. Di dalam salat sunnah seperti salat witir, salat lail, salat duha dan semacamnya. Wal musafiru yanbaghi lahu an yatanaffala bi jami'in nawafil kal muqim sawa'an illa fi rawatib karatibati adh-dhuhr wal maghrib wal isya fas sunnatu tarkuha. Orang yang musafir sepantasnya ia melakukan salat-salat sunnah seperti halnya orang yang mukim. Seperti halnya orang yang mukim, kecuali salat sunnah rawatib seperti salat sunnah rawatib zuhur, salat sunnah rawatib maghrib, salat sunnah rawatib isya, maka sunnah meninggalkannya. Sunnahnya adalah meninggalkannya. Tetapi qabliyah subuh, salat witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan safar. Jadi sunnatul fajar dan witir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkannya meskipun dalam keadaan safar. Fa idza arada an yatanaffala wa huwa musafir falyatanaffal haitsu kana wajhuhu. Apabila dia hendak melaksanakan salat sunnah dalam keadaan dia musafir, maka hendaklah dia melaksanakannya ke arah mana saja. Lianna dzalika huwa tsabit fis sahihain. Karena ini yang terdapat keterangannya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fahadhi thalathu masail la yajib fiha istiqbalul qiblah. 3 perkara ini yang tidak wajib padanya menghadap kiblat. Ammal jahil fayajibu alaihi ay yastaqbilal qiblah. Adapun orang yang tidak tahu, maka wajib baginya ia menghadap kiblat. Lakin idza ijtahada wa taharra thumma tabayyana lahu al-khata'u ba'da al-ijtihad fa innahu la i'adata alaihi wa la naqul lahu innahu yasqutu anhu al-istiqbal. Akan tetapi apabila dia sudah berijtihad dan berusaha, lalu kemudian ia salah dalam ijtihadnya itu, maka tidak usah dia mengulang salatnya. Wala naqulu innahu yasqutu anhu al-istiqbal. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya gugur kewajiban menghadap kiblat. Bal yajibu alaihi al-istiqbal wa yataharra biqadri istita'atihi. Akan tetapi wajib dia menghadap kiblat dan berusaha semampunya. Fa idza taharra biqadri istita'atihi thumma tabayyana lahu al-khata' fa innahu la yu'idu salatahu. Apabila dia sudah berusaha semampunya, lalu kemudian ternyata dia salah, maka tidak usah mengulang salatnya. Wa dalilu dzalika anna sahabata alladziina lam ya'lamu bi tahwil al-qibla ila al-Ka'bah kanu yusalluna dzata yawmin salat al-fajr fi masjid Quba. Faja'ahum rajulun faqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi al-Qur'an wa umira an yastaqbilal ka'bata fastaqbaluha fastadaru ba'da an kanatil ka'batu wara'ahum ja'aluha amamahum. Jadi dalilnya adalah bahwasanya para sahabat mereka tidak mengetahui perubahan kiblat ke Ka'bah. Ketika itu mereka sedang salat subuh di Masjid Quba. Maka datanglah seseorang kepada mereka dan berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja diturunkan
telah turunkan Al-Quran kepada beliau, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka mereka pun berputar dan menghadap ke Ka'bah, yang mana ya sebelumnya mereka membelakangi Ka'bah, ya, lalu kemudian mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Karena kalau di Madinah, ya, di sebelah ini, ya, sebelah apa namanya? Iya, sebelah barat. Jadi menghadap-hadap begini. Fastadaru wastamaru ala salatihim. Maka mereka pun berputar dan mereka tetap mengerjakan salat. Wa hadza fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yakun inkaran lahu, dan tidak ada pengingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu dzalika masyru'an. Maka hal ini, ya, maka dengan demikian disyariatkan. Yani annal insan idza akhta fil qiblah jahilan fa innahu laisa alaihi a'da. Yaitu apabila seseorang itu salah, ya, tidak tahu arah kiblat, ya, maka ia tidak usah mengulangi salatnya. Lakin idza tabayyana lahu walau fi athna'is salah wajaba alaihi an yastaqima ila al-qiblah. Akan tetapi apabila, ya, dia mengetahuinya atau jelas bagi dia kiblat, meskipun ia berada di dalam salat, sedang mengerjakan salat, ya, maka wajib baginya untuk menghadap kiblat. Ya, salat tiba-tiba ada orang yang, ya, tidak ke situ orang kiblatnya, ke sana kiblatnya. Maka dia wajib menghadap kiblat. Fahada istiqbalul qiblati syartun min syuruti as-salah. La tasihhu as-salatu illa bih. Jadi menghadap kiblat itu adalah merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya salat. Illa fil mawadi' thalatha, kecuali pada 3 tempat tadi yang kita telah jelaskan. Wa huna mas'alah, di sini ada masalah, yajibu ala man nazala ala syakhsin dhaifan wa arada yatanaffala an yas'ala anil qiblah. Apabila seseorang itu, ya, berkunjung atau sebagai tamu dan dia hendak melaksanakan salat sunnah, maka hendaklah dia bertanya mana arah kiblat. Fa in akhbara fa idza akhbarahu ittaja ilaiha. Apabila diberitahukan kepadanya bahwa arah kiblat itu ke sini, maka dia harus menghadap ke situ. Li'anna ba'dan nas ta'khudhuhu al-'izza bil itsm. Ya, karena sebagian orang, ya, karena kedudukannya di tengah-tengah masyarakat, ya, akhirnya dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Terjatuh ke dalam perbuatan dosa, gengsi. Sebagaimana halnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, gengsi. Sebagaimana ucapannya, aradta dinan wa qad aradtu bi annahu min khairil adyanil bariyati dina. Laula al malamatu wa hidari subbatan lawajadtani samhan bidzaka mubin. Wahai Muhammad, engkau telah menawarkan kepadaku agama, dan aku tahu bahwasanya agama yang engkau tawarkan kepadaku adalah sebaik-baik agama di permukaan bumi ini. Kalau bukan karena menghindari, ya, cercaan, hinaan, niscaya engkau akan mendapatiku memeluk agama ini dengan terang-terangan. Jadi sebagian orang gengsinya, ya, akhirnya dia, ya, terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Wa yamnaul haya, dan terkadang juga, ya, karena rasa malu. Wa huwa fi ghairi mahalli, padahal ini bukan tempatnya. Malu bertanya kemana kiblatnya. Hingga dia tidak mau, ya, menghadap kiblat. Pokoknya kemana saja, iya, karena malu. Fabadun nas yastahi minas sual hatta la yaqulan nasu la ya'rif. Jadi sebagian orang malu bertanya
karena tidak mau dibilang ya tidak tahu. La yadurru falyaqulu ma yaqulunahu balis'al anil qiblah hatta yukhbiraka sahibul bait. Jadi tidak usah pedulikan apa kata orang, akan tetapi bertanyalah arah kiblat ya kepada pemilik rumah ya agar supaya dia memberitahukan. Wahyanan ba'dun nas ta'khudul 'izza bil ithmi wa yattajihu binan ala dhannihi ila jihati ma yatabayyan lahu annaha laysatil qiblah. Terkadang sebagian orang karena gengsinya itu dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa ya, hingga kemudian dia melakukannya berdasarkan ya perkiraan, berdasarkan kira-kira. Padahal itu bukan arah kiblat. Dalam kondisi seperti ini, yajibu alaihi an yu'idas salah. Wajib baginya mengulangi salatnya. Kalau dia hanya mengira-ngira, nah setelah dia salat ternyata salah kiblatnya, maka wajib baginya mengulangi salatnya. Li'annahu istanada ila ghairi mustadadin syar'i. Karena dia bersandar bukan pada sandaran yang disyariatkan. Kira-kira. Wal mustanadu ila ghairi mustadadin syar'i la tuqbal ibadatuhu. Dan bersandar kepada sandaran yang bukan sandaran yang disyariatkan tidak diterima ibadahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan bukan atas tidak pernah kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Jadi biasa orang ya begitu mikapang itu. Cocok itu. Ini tidak boleh, ini bukan sandaran yang disyariatkan. Kerjakan cocok itu, benar itu. Bukan berdasarkan ilmu. Berdasarkan ya kira-kira. Fa inna salata la tasihhu illa biniyatin. Ya. Jadi kita masuk pada syarat yang keempat dari syarat sahnya salat, yaitu niat. Fa inna salata la tasihhu illa biniyah. Salat itu tidak sah tanpa niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Wa qad dallatil ayatul karimah ala i'tibarin niyati fil ibadati mithlu qoulihi ta'ala fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Surah Al-Fat ayat 29. Ayat-ayat yang mulia menunjukkan bahwasanya niat itu sebagai ukuran di dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tarahum ruk'an sujjada. Engkau melihat mereka ruku dan sujud, mereka mengharapkan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah. Dan tidak ada yang kalian nafkahkan kecuali ya mengharapkan wajah Allah. Wal ayatu fi hadha kathiratun, dan ayat-ayat yang berkenaan tentang hal ini banyak sekali. Wa qala wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia sudah berniat untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian di perjalanan dia meninggal,
maka dia sudah mendapatkan pahala hijrah. Surah An-Nisa ayat 100. Fanniyatu syartun min syuruti sihhatis shalah la tasihhu shalatu illa biha. Niat itu adalah merupakan syarat dari syarat sahnya salat, yang mana salat itu tidak sah tanpanya. Wa hiya fil haqiqati laysat bil amri sham. Dan niat itu pada hakikatnya bukan sesuatu yang sulit. Kullu insanin aqilun mukhtar yaf'alu fi'lan fa innahu qad nawa. Orang yang berakal, ya, yang tidak ada paksaan, ketika hendak mengerjakan suatu perbuatan, ketika hendak mengerjakan suatu pekerjaan, pasti ada niatnya. Fala yahtaju ila ta'bin wala ila nutqin. Tidak butuh, ya, capek dan tidak usah untuk mengucapkannya. Mahalluhal qalb, tempatnya di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yantiq bin niyah wala amara ummatahu bin nutqi biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan niat. Tidak ada riwayat pun yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan niat ketika hendak melaksanakan salat. Wala amara ummatahu bin nutqi biha. Dan tidak ada riwayat yang memerintahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya untuk mengucapkan niat ketika hendak salat. Wala fa'ala ahadun min ashabi. Dan tidak pula di antara tidak ada pula dari antara para sahabat Nabi yang mengerjakannya. Fannutqu bin niyati bid'ah. Maka mengucapkan niat itu adalah hukumnya bid'ah. Hadza huwal qaulur rajih. Inilah pendapat yang rajih. Li'annaka kama tusyahidur rasula washabahu yusalluna laysa fihim ahadun nataqa qala Allahumma inni nawaitu an usalli. Karena engkau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka melaksanakan salat, ya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengucapkan Allahumma inni nawaitu an usalli. Wa ma adrafa qissah dzakaraha li ba'dun nas alaihi rahmatullahi qala li inna rajulan fil masjidil haram qadiman arada an yusalli fawqimatis salah faqala Allahumma inni nawaitu an usalli adh-dhuhra 4 raka'atin lillahi ta'ala khalfa imamil masjidil haram. Jadi ada kisah yang dikisahkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya ada orang yang mengisahkan kepada beliau, ya, bahwasanya ada seseorang di Masjidil Haram dulu hendak melaksanakan salat. Maka dia berucap, Allahumma inni nawaitu an usalli adh-dhuhra 4 raka'at. Ya Allah, sesungguhnya aku berniat untuk melaksanakan salat zuhur 4 rakaat. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala khalfa imamil masjidil haram, di belakang imam Masjidil Haram. Lamma arada an yukabbira qala lahu, tatkala ia hendak bertakbir, ya, maka orang itu berkata kepadanya, isbir baqi alaik, sabar dulu, jangan bertakbir dulu, masih ada yang ketinggalan. Qala mal baqi, apa yang ketinggalan, apa yang tersisa? Qalahu qul fil yaumil fulani wa fit tarikh al fulani min asy-syahri was sanah. Bilang hari ini, ya, pada tanggal sekian, kemudian pada bulan ini, kemudian pada tahun ini, ya. Karena surat-surat resmi itu harus lengkap itu, ya. Kalau sesuatu yang resmi harus lengkap, ada harinya, ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Ini resmi, ini salat resmi, harus lengkap semua itu. Jadi ucapkan itu. Fata'ajjaba ar-rajul, maka orang itu heran.
Wal haqiqatu anha mahallut ta'jub. Dan hakikatnya inilah tempat untuk heran. Hal anta tu'allimu Allah azza wa jalla bima turid? Apakah engkau mengajari Allah apa yang engkau inginkan? Allahu ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisik-bisikkan dalam dirimu. Apa yang dibisik-bisikkan oleh hatimu. Hal tu'allimu Allah bi'adadir raka'ati wal awqat? Apakah engkau hendak mengajari Allah bilangan rakaat dan waktu? La da'iya lahu. Allah tidak butuh hal itu. Huwa ya'lamu hadza. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui hal ini. Fanniyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sebagaimana pembahasan kita dahulu, pembahasan niat, dan Al-Imam An-Nawawi juga rahimahullah mengatakan bahwasanya an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati, tidak usah diucapkan. Walakin kama na'lamu anna as-salawat tanqasimu ila aqsam. Nafalun mutlaq wa nafalun muayyan wa fariḍah. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui bahwasanya salat itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada sunnah mutlak, ada sunnah muayyan, dan ada wajib. Fal faraidu khams. Fal faraidu khamsu. Ya. Salat-salat wajib itu ada 5. Al-fajr, wal-dhuhr, wal-'asr, wal-maghrib, wal-isya. Idza jita ila al-masjid fi waqtil fajr, famadha turidu an tusalli al-maghrib? Al-fajr. Apabila engkau datang ke masjid pada waktu subuh, apakah kamu hendak salat subuh? Apakah kamu hendak salat maghrib? Tentu tidak. Sidal niat kita mau pergi salat subuh, bukan mau salat maghrib. Wa hunaka masalah, terdapat masalah. Idza jita wa kabbarta wa ghaba an dhihnika ay salatin hiya, wa hadha yaqau katsiran idza jaa bi sur'atin yukhsha an tafutahu ar-rak'ah. Apabila engkau datang lalu kemudian engkau bertakbir, hilang dari benakmu salat apa ini? Dan ini ya banyak terjadi, apalagi orang yang buru-buru, ya, khawatir ketinggalan rakaat. Khawatir ketinggalan rakaat. Fahuna la hajata wa wuqu'us salati fi waqtiha dalilun ala annahu innama aradta hadhihi shalah. Maka ini tidak butuh. Ya, tidak mengapa, karena ya salat yang dikerjakan pada waktunya itu bukti bahwasanya engkau hendak melaksanakan salat ini. Walihada law sa'alaka ayyu wahidin hal aradta adh-dhuhr aw al-'asr aw al-maghrib aw al-isya laqulta abadan ma aradtu ila al-fajr. Apabila ada seorang yang bertanya kepadamu, engkau hendak melaksanakan salat apa? Dan engkau berada waktu subuh tadi. Apakah engkau ingin salat zuhur? Apakah engkau ingin salat asar? Apakah engkau ingin salat maghrib? Apakah engkau ingin salat isya? Iya, pasti akan menjawab, ya saya mau salat subuh. Idzan la hajata ila anwi annahal fajar. Jadi tidak butuh saya meniatkan saya mau salat subuh. Sahih, innani innawaituhal fajar akmal. Benar. Apabila diniatkan untuk melaksanakan salat subuh itu lebih sempurna. Lakin ahyanan yaghibu anid dhihni ta'yin. Akan tetapi terkadang hilang dari benak kita menentukan salat itu. Fanaqulu yu'ayyinuhal waqt. Maka kita katakan yang menentukan itu adalah waktu. Yang menentukan itu adalah waktu. Bentar salat ya isya, kita tidak niatkan tidak seumpamanya kita buru-buru tadi pergi berwudu dan kemudian kita masuk, ya, tidak ada dalam benak kita mau berniat untuk melaksanakan salat isya, ya,
Tapi karena ini dilaksanakan pada waktu Isya, maka itu adalah salat Isya. Itu adalah salat Isya. Idzan al-faraid yakunu ta'winuha al-wajhain. Jadi kewajiban-kewajiban itu ditentukan dari dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, an yu'ayyinuha bi'ainiha fayaqulu biqalbihi innahu nawa dhuhr wa hadha wadih. Ditentukan dengan sendirinya, dia mengucapkan dalam hatinya ya bahwasanya dia hendak melaksanakan salat zuhur, maka ini sudah jelas. Sisi yang kedua, al-waqt, fama dumta tusalli salata fi hadzal waqt fahiya hiya salah. Selama engkau salat pada waktu itu, maka itulah salat, itulah yang engkau kerjakan. Hadzal wajhu tsani. Innama yakunu fi salati al-muaddatu fi waqtiha. Ini sisi yang kedua, yaitu salat yang dikerjakan pada waktunya. Amma law furida anna ala insanin salawatu maqdiyatun kama law nama yawman kamilan anidh dhuhri wal 'asri wal maghrib fahuna idza arada yaqdi la budda an yu'ayyina bi 'ainiha li'annahu la waqta laha. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adapun apabila dia mengerjakan salat, apabila seorang itu mengerjakan salat yang qada, yaitu apabila ya sekiranya seseorang itu tertidur seharian, tidak salat zuhur, tidak salat asar, tidak salat maghrib. Fahada idza arada an yaqdi la budda yu'ayyin bi ainiha. Maka dalam hal ini apabila dia hendak mengqadha salatnya, maka dia harus tentukan di dalam niatnya, dalam hatinya, salat apa dulu yang dia mau kerjakan. Karena kenapa? Karena di luar waktunya. Maka dia harus tentukan dalam hatinya, saya mau melaksanakan salat apa. Tentunya dia mau berniat dulu melaksanakan salat duhur. Lalu setelah itu ya dia mau melaksanakan salat asar. Lalu setelah itu dia berniat untuk melaksanakan salat maghrib. Kenapa? Karena sudah di luar waktunya. An-nawafilul muayyana mithlul witr wa rakatid duha war rawatib fahadhi la budda an tu'ayyinha bil ismi. Salat sunnah yang tertentu seperti salat witir, 2 rakaat duha dan salat sunnah rawatib, maka harus ditentukan namanya. Lakinna bil qalb la bil lisan. Akan tetapi di dalam hati, bukan di lisan. Fa idza aradta an tusalli al-witr mathalan wa kabbarta walakin ma nawaita al-witr wa fi athna'i as-salah nawaita al-witr hadza la yasih. Apabila engkau ingin melaksanakan salat witir contohnya, lalu kemudian engkau bertakbir, akan tetapi engkau tidak meniatkan witir, di tengah-tengah salat baru muncul kau mau meniatkan witir, hadza la yasih. Ini tidak sah. Li'anna al-witr nafalun muayyan. Karena salat witir itu adalah salat sunnah yang tertentu. Wan nawafil muayyanah la budda an tu'ayyin bi ainiha. Dan salat-salat sunnah yang tertentu, yang ditentukan, ya, harus ditentukan salatnya dalam hati itu tentunya. Niyatus shalah. Jadi an-nawafilul mutlaqah
ma tahtaju ila niyah illa niyatus shalah. Adapun salat-salat sunnah mutlak maka tidak butuh niat kecuali niat salat. Niyatus shalah la budda minha mithlu insanin fi dhuha tawadda wa arada yusalli ma syaa Allah naqul yakfi niyatus shalah wa dzalika li'annaha salatun ghairu muayyanah. Seperti niat salat, apabila seseorang itu hendak melaksanakan salat di waktu duha, lalu kemudian dia berwudu dan hendak melaksanakan salat, pokoknya dia mau salat apa saja, itu namanya salat sunnah mutlak. Jadi dia mau setelah wudu dia mau salat, namanya salat sunnah mutlak. Yakfi niyatus shalah, maka cukuplah dia niat untuk salat. Wa dzalika lianna salatun ghairu muayyanah, karena salat yang dia kerjakan itu bukan salat yang tertentu. Sudah masuk ya? Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya karena masih banyak perkara-perkara tentang niat dalam salat ini, terutama ketika bagaimana kalau seumpamanya dia melaksanakan salat muayyanah lalu kemudian tiba-tiba dia merubah menjadi ke mutlak atau dari mutlak ke muayyan, atau bagaimana kalau seumpamanya imamnya salat wajib dan dia salat sunnah, bagaimana niatnya, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikianlah yang sempat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.